Wa mayabtagi, dan barang siapa yang mencari ghairul Islam, apa artinya? Selain agama Islam, ya, selain agama Islam, dinan sebagai agama, ya, walaupun mungkin agama itu menjanjikan hal yang sama, surga buat yang beriman dan neraka buat yang kafir. Tapi kalau itu bukan Islam, nah, pasti caranya beda, ya. Cara untuk apa? Mendapatkan surga dan menghindari neraka. Karena ada yang caranya gampang. Kalau agama Islam yang ini, agama yang ini mah pokoknya cukup bayar sekian tanpa sholat masuk surga, ya kan? Janji surga juga kan, Pak? Nah, tapi ya seperti itu. Jadi bahkan ada yang murtad dari agama Islam. Kenapa? Karena agama yang sekarang dia masukin nggak repot-repot, ya, nggak perlu susah. Toh dosa-dosanya sudah merasa ditebus, ya, sudah ada yang jadi tumbal. Nah, pokoknya semua pasti masuk surga. Nah, seperti itu. Akhirnya mereka berbuat dosa seenaknya, sudah merasa ditebus, ya, sudah, karena tadi sudah masih tebus. Nah, itulah paham-paham yang salah, ya. Jadi barang siapa yang mencari agama selain Islam, dinan sebagai agama, ya, di sini dinan agama, falayuqbala, ya, apa artinya, Pak? Maka sekali-kali tidak akan diterima, ya, pakai lan, ya. Lan itu huruf nasab, nafi, istiqbal. Huruf yang menasabkan, nasabnya itu, Pak, kalau nggak ada lan itu yuqbalu, ya, tapi kan ada lan jadi nasabkan, di fathah jadinya, karena dia fi'il mudhari yang sahih akhir, jadi di fathah, di nasab. Nafi itu artinya huruf yang meniadakan, tidak. Nah, lan itu huruf nafi juga, artinya tidak, selain dia berfungsi membuat fathah tadi, apa, ujung kalimat tadi yang yuqbalu menjadi yuqbala. Nah, nafi meniadakan. Nah, nafi istiqbal, yang mananya yang akan datang. Wa istimroriyatan, dan terus menerus. Jadi dari dulu, sekarang maupun nanti, kalau nyari agama selain Islam la yuqbal. Dari dulu, sekarang maupun nanti nggak bakal diterima, gitu. Nggak bakal diterima. Pakai lan itu, nggak akan terima. Minhu, daripadanya, agamanya tadi, ya, walaupun tadi mungkin masih ada paham iman dengan akhirat, ya, tapi pasti tadi versi buatan sendiri, ya, cara mendapatkannya pun, ya, bukan cara-cara dari Allah. Jadi tidak akan diterima. Jadi jangan sampai kita terperdaya gara-gara iming-iming enak cara ngerjainnya. Karena selama ini orang itu kalau masuk agama Islam rasa diberatkan, ribet, sholat 5 waktu kebanyakan, ribet, nggak enak, puasa sebulan, nah itu kan. Nah, carinya yang puasanya nggak sebulan, carinya yang nggak sholat tapi masuk surga, gitu kan. Nah, itu ya. Nah, kalau itu nggak bakal diterima, ya kan. Atau mungkin tadi, ya, mengatasnamakan Islam, ya, agamanya Islam juga, cuma tadi caranya seperti itu, boleh meninggalkan sholat, boleh nggak puasa, ya berarti itu Islam gadungan namanya, ya kan, Islam gadungan. Sholat kan rukun, ya kan, rukun itu. Jadi itu gadungan. Lanjut. Wahwa, dan dia orang yang mencari Islam, ya, mencari agama ghairul Islam, yang mencari agama selain Islam, itu fil akhirati, di akhirat minal khosirin, termasuk orang-orang yang rugi. Kenapa nggak disebutkan dunia akhirat, Pak? Kok di akhirat doang? Kenapa? Karena bisa jadi di dunia dia untung banyak, gitu. Begitu dia keluar dari Islam, memang ini syarat, kamu akan dinaikin jabatannya kalau kamu keluar dari Islam, murtad. Atau kamu boleh masuk kerja di sini, syaratnya
ya nggak sholat, ada Pak, bener-bener syaratnya nggak sholat, ada syaratnya nggak boleh pakai jilbab, ada. Nah akhirnya dia kerja di situ karena dia akhirnya menanggalkan agamanya. Kalaupun agamanya tidak, barangkali syariatnya ya sama, ngaku Islam tapi syariatnya diamalin, ya kan. Nah dia dunianya untung, ya, untung karena bisa kerja, bisa naik jabatan gitu kan. Nah makanya di sini sebutkan ruginya di akhirat. Yang padahal sebenarnya sebanyak apapun, sebesar apapun keuntungan dunia itu sedikit dibandingkan keuntungan akhirat, gitu kan. Makanya Allah nyebutnya apa? Istarahus samanan qalila. Mereka menjual agamanya dengan harga yang sedikit. Gitu. Karena sedikit dibandingkan dengan keuntungan akhirat. Sedikit dibandingkan kerugian di akhirat nanti. Jadi untung di dunia itu sedikit, ya, buat orang yang menjual agamanya. Disebut dengan samanan qalila. Itu ya. Nah, ini para jamaah semua terkait dengan masalah 3 ayat ini berarti jelas banget ya bahwa agama dari dulu itu adalah Islam, ya, Islam. Jadi kemudian kok berubah, sekarang ada istilah agama Yahudi Nasrani, itu adalah manusia yang merubah. Karena Yahudi itu bukan nama agama. Yahudi itu termasuk salah satu di antara Al-Asbat tadi. Al-Asbat itu putranya Nabi Yakub yang 17. Yang 12 orang itu namanya Yahuda. Kemudian kata Allah, memang mereka dari 12 tadi berkembang biak, beranak pinak menjadi suku-suku dan bangsa-bangsa yang besar. Termasuk yang terbesar adalah Yahuda. Akhirnya jadi bangsa Yahudi. Nggak cukup dengan bangsa Yahudi yang besar, sekarang dirubah dengan agama Yahudi, ya kan? Itu sebenarnya manusia yang beri nama. Nah, termasuk juga Nasrani, ya kan? Nasrani itu bukan nama agama, tapi itu manusia yang buat. Nasrani itu nama tempat, ya, tempat di Palestina, tempat di mana Nabi Isa dilahirkan oleh ibundanya Maryam. Itu namanya Nazoro. Nah, kemudian diklaim sebagai nama agama. Makanya sekarang ada Nasrani, kemudian pecahnya macam-macam namanya Pak ya. Ada kita bilang Kristen, nah, ada lagi Katolik, Protestan, sesuai dengan apanya itu ya. Itu. Jadi aslinya adalah Nabi Isa itu ya, dengan kitabnya Injil agamanya Islam. Ya. Nabi Musa dengan kitabnya Taurat pun Islam. Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak semua adalah Muslim semua itu ya.